Dita, Mbak Ochmi, Mas Jupi itu Mas Julian begitu ya. Kami mohon pada kesempatan ini kita bisa ngobrol enak dalam perkuliahan ini supaya kita maksudnya dinyalakan sehingga kita bisa nyambung. Sehat semuanya, teman-teman semuanya. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Jadi menyenangkan sekali lagi kita mengucapkan selamat kepada teman-teman semuanya telah menjadi bagian dari program Magister atau S2 Sosiologi Unesa. Pada perkuliahan kita pertama ini, sebelum kita masuk ke materi Sosiologi Media Sosial, maka kita perlu ada kesepakatan-kesepakatan di antara kita bersama. Jadi sebelum saya menampilkan materi, tentunya materi sudah saya siapkan terkait dengan hal itu. Nah, sebelum kita membahas ini dan kita bahas secara bersama, maka kami mohon ada kesepakatan-kesepakatan atau dalam bahasa perkuliahan itu adalah kontrak pembelajaran. Apa saja yang perlu kita sepakati dalam proses ini semuanya. Teman-teman semuanya, bahwa pada proses perkuliahan ini itu kita adalah 3 jam perkuliahan, jam mata kuliah per jam itu adalah 50 menit. 50 menit kali 3 gitu. Jadi 3 jam kurang 30 3 jam kurang 30. Jadi 2,5 jam. 2,5 jam. Tapi nanti secara praktek monggo bisa tepat 2,5 jam, bisa tambah kalau misalkan ada sesuatu yang menarik kita bincangkan, atau misalkan mungkin agak dipercepat juga nggak apa-apa. Tetapi bahwa tidak mengurangi substansi dari apa yang menjadi tema materi perkuliahan kita semuanya. Itu tentang jamnya. Sekarang adalah jadwalnya. Jadwalnya itu pada awal itu adalah pada siang, sore. Nah, sekarang adalah tadi ada request jam 19 malam, tapi kemudian ada request lagi, ditukar dengan jamnya Pak Jeki, itu menjadi pagi. Yang ini kemudian gimana? Apakah kita jam malam begini, atau diganti pagi, atau diganti sore? Monggo. Jadi kita sebelum berangkat perkuliahan, kita harus ada kesepakatan jam yang kita sepakati. Malam. 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 Malam jam pinten kalau malam? Jam 7 ini juga. Jam Saya, 7 malam. ya. Yang lain monggo, tadi ada yang request. Mbak Nihayatul ya tadi ya, Mbak Nihayatul katanya request diganti dengan Pak Jeki. Nah, saya belum tahu informasi yang sebenarnya. Jamnya sore atau malam, harinya menyesuaikan Mbak Agus juga. Sore atau malam paling enak sih. Malam paling enak. Jam 7-an Malam. gini. Malam paling enak. Halo Okwi. Halo Ibu. Malam nggih, Bu? Oke, malam. Bebas. Malam boleh, malam banget jam 9 juga nggak apa-apa. Serius ini. Oh. Serius. Nah, Mbak Nihayatul tadi yang mau konfirmasi, Mbak Nihayatul boleh berkomentar Mbak Nihayatul, atau kameranya juga dibuka Mbak Nihaya, supaya ada titik yang sama sehingga besok minggu depan kita tidak ada perbedaan. Yes, pokoknya kalau misalkan jam 7 disepakati, Rabu malam jam 7 kita sepakati ya, setiap jam 7 tanpa konfirmasi itu langsung Jun, kecuali kemudian ada kegiatan yang harus dipending. Mbak Nihayatul.
Kalau masih belum nyambung ya. Karena tadi kelihatannya ada pertukaran dengan jadwalnya Pak Jeki atau bagaimana gitu Mbak Nihayatul tadi. Oh, oke Pak, izin konfirmasi. Mengenai tadi kan saya konfirmasi tentang Pak Oke. katanya Pak Jeki kan pagi itu ada, tidak belum ngomongnya jam berapa. Jadwalnya Pak Jeki seharusnya jam berapa Mbak Nia? Kalau melihat jadwal terakhir yang di apa namanya dibagi oleh Pak Mutakhir, Pak Jeki itu Rabu 8.40 sampai 11.10, kalau saya 13 sampai 15.10. Lah, Pak Jeki maunya jam berapa, Pak? Mbak Nia? Jam malam maksudnya. Eh, kalau Pak Jeki maunya pagi Pak, tukarnya. Gitu ya. Jadi tetap Pak Jeki ya, 8.40 sampai 11.10 itu ya, Pak Jeki ya. Iya. Oke, jadi kalau saya tetap malam ya, sosiologi media sosial, Kalau maunya Pak Jeki tukarnya pagi gitu Pak. maksudnya Pak Jeki yang pagi atau saya yang pagi? Oh, Rabu yang ke depannya Pak, maksudnya. Bukan Rabu ini. Saya, Kan soalnya Pak Jeki konfirmasi ini itu sore ngoten Pak. maksudnya pada Rabu depan itu Pak Jeki tetap pagi atau malam? Ngajaknya pagi Pak. Oh, jadi tepat kalau begitu. Pak Kalau Jeki Pak bisa pagi. kalau Pak Jeki pagi Iya. 8.40, saya tetap jam 19 sesuai dengan request tadi. Jadi kan nggak ada masalah. Saya tetap Rabu jam 19.00. Apakah di tempat teman-teman itu sedang adzan atau tidak, pokoknya 19 patokannya. Nanti kalau mau sholat, nanti sholat jamaah bareng-bareng di belakang sesudah kuliah nanti. Itu Pak Dia ya, jadi jadwalnya tetap ya, nggak ada masalah ya Pak Jeki pagi, kemudian saya malam. Selamat datang Mas Riyandi Prawita. Ini kita masih ngobrol. Assalamualaikum Bapak, ngapunten Pak, saya tadi perjalanan. Oh, nggih, Mas Riyandi, mboten napa-napa. Ini sambil masih kontrak perkuliahan kok membuat apa namanya pemahaman yang sama terkait dengan perkuliahan kita pelaksanaannya. Nah, sebelum kita ke materi. Oke. Terus, jadi kalau begitu berdasarkan yang diinformasikan Mbak Nihayatul, kita perkuliahan tetap hari Rabu malam jam 19. Gitu ya, teman-teman semuanya. Oke. Kelihatannya oke semuanya. Apakah ada yang tidak bisa dari 10 mahasiswa yang ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya anggap kita lanjut untuk jam. Kemudian yang ketiga, terkait dengan eh, apa namanya perkuliahan ini, apakah kita laksanakan kan kemarin pada waktu pertemuan pertama kita sudah luring, kemudian ini daring. Terus kemudian apakah nanti luringnya pada waktu menjelang UTS dan UAS atau sering banyak luringnya atau bagaimana? Tapi kalau menurut kami minimal 3 kali dalam satu semester supaya tidak terlalu lama. Jadi minimal setiap 2 bulan, maksudnya
pertemuan pertama, kemudian pada waktu UTS atau sekitar itu, atau sekitar UAS, nanti kita bertemu. Apakah begitu atau bagaimana? Jadi Oke, kalau Manut, ikut. ikut. Pokoknya oke, pas bisa gitu. oke. Karena kalau saya itu seandainya request luring kita juga oke. Sekarang pun saya masih posisi di kampus kok, jadi masih menikmati di kampus meskipun malam-malam. Jadi model kesepakatan luringnya itu menurut saya Pak Agus apa namanya lebih baik diinformasikan di grup WA dulu, kemudian kira-kira teman-teman itu rata-rata bisa atau tidak begitu. Jadi Nggak, kalau secara umum Bang Toyib, kalau secara umum itu kan memang sudah ada informasi dari Pak Mudakir sebagai Korprodi S2, minimal dalam proses perkuliahan itu adalah 3 kali luring, lainnya boleh daring. Tetapi tidak disebutkan di dalam informasi yang formal. Hanya saja kadang-kadang itu, kalau mahasiswa S1 ya, itu dibuat daring begitu, protes mereka. Kami ingin luring, gitu loh. Nah, Di kami menghindari protes-protes yang seperti itu. Ini katanya S2, tapi kok daring terus. Nah, itu kan membahayakan bagi kami itu nanti. Disepakatin aja Pak Agus, misalnya di tiap bulan, minggu pertama atau minggu ketiga di hari Rabu malam pukul 19 kita kuliahnya secara luring gitu. Kita bareng-bareng aja kesepakatan misalnya. Jadi kan bulan ini misalnya minggu pertama, nanti bulan depan minggu pertama juga kayak gitu. Tapi Monggo, di hari Rabu malam gitu. monggo Bapak Ibu, apakah ada kesepakatan seperti itu setiap bulan? Tapi jelasnya malam aja. Maaf. Jelasnya malam aja. manut. Oke, 1 bulan sekali, apakah terlalu keberatan atau tidak untuk luringnya tadi setiap Rabu malam? Kalau yang lain kelihatannya aman. Apalagi Mbak Ojmi itu loh yang kelihatannya harus pulang ke Mojokerto itu Oke, aman atau mohon, tidak itu. mohon izin masuk, Pak. Ya Mbak Dita, Ya, mohon maaf Bu Jenny. Iya, Oke, monggo Mbak Dit. karena saya kebetulan kalau cuma 1 hari aja lebih baik ambil PP gitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya malam itu keberatan Ibu Jenny. Takut ada begal di Suramadu. Nginep di rumahku aja, Mbak Dita. Rumahku di Suramadu soalnya. Boleh nginep di rumahku, nanti paginya pulang gitu. Ayo, nggak apa-apa. Minimal Siap. 3 kali itu bagus. oh gitu, minimal 3 kali itu ya, Mas dan masaan ya. Oke, nanti Bapak izin Pak, ngapunten. monggo Mas Riandi. Saya kalau luring juga agak susah sih Pak sebenarnya kalau sebulan sekali Pak. Saya hidup di Jakarta Bapak Ibu. Eh, Ngapunten. Nah, itu ada masukan dari Mas Riandi yang di Jakarta. Jadi agak agak rumit kalau misalkan luring setiap bulan sekali Mbak Jenny katanya. Atau karena minimal 3 kali itu kan tidak ada kesepakatan, nggak ada Kan kalau kewajiban atau ketentuan di hari apa aja, Pak. Misalnya nanti pada bulan kapan kita sepakat bareng-bareng. Misalnya Jumat, Sabtu, Minggu kita ganti 3 kali tuh bajunya tuh foto bareng kuliahnya gitu. Itu juga nggak masalah sih. Saya ngikut aja. Ya, Oke, atau kalau bisa janjian dengan dosen yang lain waktu sehari luring itu ada beberapa mata kuliah. Jadi biar Mas Riandi ke Surabayanya Nggak oh, sia-sia. ya Betul. gitu mungkin ya Mas.
Jauh banget Bali. Banyak juga, betul. Jadi memang kalau digabung dengan mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, ketika datang ke Surabaya tidak hanya sosiologi media sosial, menarik itu. Ya, jadi ini sambil berjalan saja ya. Nanti bagaimana teman-teman semuanya berkomunikasi dengan para dosen lainnya untuk membuat semacam apa namanya kontrak pembelajaran ini sehingga nanti ada titik temu kapan pelaksanaan luringnya, kapan pelaksanaan daringnya, kan gitu. Itu ya, itu kita anggap oke. Kemudian yang selanjutnya dalam proses pembelajaran itu mohon semuanya kamera nyala. Jadi pada proses pembelajaran begini semua kamera nyala. Apakah teman-teman semuanya ada keberatan kalau kamera nyala? Oke. Mas Wildan, oke. Aman. Aman. Mbak Jenny aman. Mas apa namanya Riyandi, apakah kalau kamera nyala aman atau tidak? Oh, belum Ini yang mau. ditanya yang belum nyala aja kan. Iya, iya, Yang iya, Mas iya, iya, iya. Faisal, Mbak Dita, Tapi Mas Faisal Mbak ini Neha. masih izin, katanya masih di jalan. Oh, Mbak Dita, apakah keberatan kalau perkuliahan kamera harus nyala? Tidak harus datang, tapi kamera harus nyala, Mbak Dita. Tidak, Pak. Aman ya, oke. Kalau Mas Jupi, Mas Filarian, apakah keberatan kalau kamera nyala? Kelihatannya Mas Jupi atau Mas Filarian masih mungkin di jalan atau gimana, nggak ngerti ini. Kalau Mas Faisal juga kelihatannya masih di jalan. Oke, semoga aja nanti semuanya juga mengiyakan. Mengapa saya katakan perlu kamera nyala? Itu komunikasi kita lebih mudah meskipun kita pada tempat yang berbeda. Mas Mudaya sih, insya Allah aman ya untuk kamera nyala ya. Oke, insya Allah aman, Pak. Oke, aman. Tapi mohon menambahi, Pak, untuk Ya, yang luring itu tadi, Pak. ya gimana? Karena kan saya tinggalnya berdua sama istri sama anak gitu. Kalau malam itu kan ninggal itu kasihan juga gitu, terlalu malam. Jadi kalau Oke, waktu luring mungkin dibuat agak sore gitu aja, Pak. oke, Usul saya itu, gitu. itu catatannya ya. Kalau touring lebih baik dibuat agak sore. Oke, nah, oke. Oke, Mas Firdaus, catatannya. Selanjutnya sekarang adalah tentang tugas. Hmm, sebelum kuliah sudah tahu-tahu sudah ngomong tugas. Jadi teman-teman semuanya kalau di S1 itu kan hampir setiap mata kuliah ada tugas. Tugasnya adalah paper. Nah, kita untuk tugas kita bincangkan minggu depan saja supaya tidak kaget karena ada sebagian yang belum familiar dengan taruhlah proses perkuliahan yang ada di sosiologi UNISA sehingga kita bincangkan untuk tugas kita minggu depan. Tapi saya gambarannya adalah setiap mata kuliah yang ada itu ada tugas membuat paper yang selanjutnya nanti dipublis di jurnal. Selanjutnya nanti, oke, yang kesepakatan lain, teman-teman semuanya boleh mengusulkan jika ada yang perlu disepakati. Sebelum sekali lagi perkuliahan kita pada hari ini dimulai. Mas Faisal belum nyambung karena mungkin masih di jalan. Apakah ada usulan-usulan lain? Jadi karena sebelum kita memulai perlu ada kesepakatan-kesepakatan.
Baik, kalau tidak ada, kalau begitu kita segera melakukan perkuliahan supaya sekali lagi kita bisa satu frekuensi dalam perkuliahan yang kita buat bersama-sama ini. Jadi perkuliahan itu bukan seperti pemahaman sang dosen saja atau harapan sang dosen saja, tapi juga merupakan harapan dari kita semuanya, sehingga berjalan enak. Ini adalah pertemuan pertama kita tentang pengenalan sosiologi media sosial. Media sosial tentunya kata yang setiap hari kita mendengar, bahkan kita setiap saat, bukan hari saja, setiap saat menggunakannya. Kalau berbicara media, itu teman-teman pasti sudah mengenal jauh sebelum media sosial hadir. Kalau dalam kelas ini kan memang kita beragam ya. Beragam terkait dengan umur. Umur itu berpengaruh terhadap apa pengetahuan kita tentang media dan media sosial. Apalagi pada kesempatan ini selanjutnya dihubungkan dengan sosiologi. Mengapa selanjutnya sosiologi menjadi domain utama? Jadi sejarahnya, teman-teman semuanya, pada awal dari S2 Sosiologi UNESA, itu berencana dibuat untuk bagaimana perkuliahan itu atau Sosiologi UNESA itu mengarah kepada pilihan ke sosiologi digital. Awal mulanya. Jadi awal mulanya itu bagaimana kita itu sosiologi digital. Tetapi dengan berbagai masukan yang ada, khususnya pimpinan kami di universitas, maka kita kembali kepada sosiologi murni. Hanya saja memang kajian-kajian yang digital itu menjadi yang lebih diperbanyak. Karena memang pada kesempatan ini adalah semuanya berbasis digital. Adapun terkait dengan sosiologi, mungkin sebagian dari teman-teman di sini merasa saya bukan atau tidak mempunyai core tentang sosiologi. Saya mempunyai core, misalkan kalau masakan itu teknik, atau kemudian dalam dunia kerjanya itu adalah di dunia, taruhlah organisasi, atau apa namanya, event, Manajemen. atau manajemen. Itu kalau kita mengenal tentang masakan. Kalau berbicara tentang kita pas satu persatu ya, misalkan Mbak Jenny itu adalah core-nya awalnya itu orang ekonomi. Orang ekonomi, tapi selanjutnya sekarang ke sosiologi. Ya, sebetulnya kan berbicara ekonomi itu kan bagian dari sosiologi itu sendiri, dan di situ adalah ada hubungan dengan masyarakat. Manajemen pun begitu. Bang Toyib yang orang dari apa namanya hukum agama menjadi orang aktif di komisioner
pemilu itu lebih mudah untuk membicarakan tentang bagaimana dunia atau perilaku pemilih, behavior perilaku pemilih. Kalau Mbak Dita, Mas Faizar, Mas Firdaus, Mbak Niha, tentunya semuanya sudah mempunyai basis karena berbicara kuliahnya. Adapun dunianya hari ini mungkin juga berbeda. Mbak Dita itu adalah orang yang ada hubungannya dengan lembaga pendidikan. Jadi mengarah kepada sosiologi pendidikan. Begitu juga Mas Firdaus, begitu juga Mbak Ojmi, termasuk Mas Faizar, adapun Mas Jupe, Mas Pilarian, itu adalah ada hubungannya dengan aktivisme atau juga dengan NGO yang di situ juga sangat lengket dekat dengan sosiologi. Tentunya Mas Triandi di Jakarta pun juga aktivitas di parlemen juga sama. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada tema kita yang kita perbincangkan tadi di awal ini, maka sebetulnya tidak ada masalah terkait dengan ya sosiologi, media, and sosial media. Semuanya itu sebetulnya ya tersambungkan, tidak ada masalah. Nah, sekarang adalah kembali kepada tema karena kita mahasiswa sosiologi, maka sebelum detail itu maka kita akan memahami tentang sosiologi itu sendiri. Yang sifatnya adalah yang kalau kita memahami bahwa sosiologi itu adalah mempelajari tentang bagaimana sosial, manusia, dan masyarakat termasuk terkait dengan seperti apa pola-pola hubungan sosial, pola-pola atau interaksi sosial, ataupun juga termasuk di dalamnya adalah budaya yang ada, yaitu bagaimana di situ adalah kita bisa melihat bagaimana antar individu-individu yang ada itu berhubungan. Dan tentunya ini tidak hanya dalam satu lokal, tidak hanya dalam satu negara, bahkan tidak di dunia. Intinya bahwa di sini kalau begitu, ya kita semuanya yang di kelas ini semuanya masuk. Hanya nanti kalau kita berbicara seperti apa itu namanya, mengarah kepada spesialisasi sosiologi apa, akhirnya apa yang dimiliki oleh teman-teman semuanya itu yang digeluti. Sehingga sebetulnya teman-teman, saya di sini sebetulnya tidak ingin untuk berceramah begitu yang mengulang apa yang kita pahami, apalagi kemudian semuanya sudah menjadi praktisi rata-rata, ya semua praktisi, maka akan lebih enak kita ngobrol-ngobrol tentang hal ini yang selanjutnya menjadi modal bagi kita menyelesaikan tesis yang ada. Apalagi kalau sudah mendengar itu kan, kita sudah ada yang mulai yang ngantuk kan, bahaya ini nanti. Bahaya ini. Seperti pengajian, mengantar tidur, bahaya ini. Nah, akan lebih baik memang pada kesempatan ini kita kupas. Tapi sebelumnya saya minta waktu 2-3 menit lagi untuk mengupas media dan sosial media. Yang selanjutnya nanti kita fokus perbincangan kita terkait dengan apa yang menjadi paper kita pada perkuliahan semester 1. Tentunya kalau misalkan keberatan per mata kuliah, mungkin nanti kita gabungkan beberapa mata kuliah dari satu. Selanjutnya nanti juga endingnya nanti tesis teman-teman. Sehingga
dalam apa namanya komunikasi kita semuanya kemarin, bahwa teman-teman itu selanjutnya bisa menyelesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Ini adalah yang sempat kita bicarakan tadi, kunci konsep tentang sosiologi, budaya, socialization, struktur sosial, stratifikasi, atau inequality, kelembagaan, kelompok, interaksi masyarakat, interaksi sosial, norma, nilai, ya, semuanya masuk. Jadi sebetulnya semuanya kita masuk, tergantung kita selanjutnya mau mengambil salah satu saja. Pasti semuanya kita bisa. Kemudian kalau secara agak apa itu namanya perspektif, secara major kita mengenal fungsionalisme, teori konflik, kemudian interaksi simbolik, teori feminis, postmodern. Tentunya ini semuanya perlu diketahui, tetapi kemudian tidak harus memperdalam satu persatu. Karena hubungannya dengan ya keinginan kita bersama untuk menyelesaikan spesialisasi dari teman-teman atau tesisnya teman-teman. Nah, sekarang adalah ini yang selanjutnya menjadi hubungan sosiologi dengan media, channel of communication. Jadi mengembalikan bagaimana informasi itu nyampe kepada seluruhnya. Tetapi tidak hanya informasi, mengarah kepada entertain, bahkan kemudian bagaimana ada yang orang lain, audien itu bisa memahami, menerima konten. Jadi sebetulnya media itu sebuah alat, ya alat komunikasi, channel komunikasi untuk semuanya. Dan selanjutnya kalau kita mengenal media itu ya media tradisional, new media. Kalau bicara tradisional ya semua pasti paham newspaper, magazine, kemudian TV, radio, film. Yang itu sebetulnya para generasi yang pernah kuliah sebelum media sosial yang ada, itu semua sangat mengenal. Tetapi kalau new media, ini yang orang-orang yang taruhlah di atas 2000, atau lebih khusus di atas 2010, maka dia lebih mengenal new media daripada tradisional media. Ini refleksi terhadap kita saja, sehingga mungkin yang mereka yang sangat famous dengan media, tradisional media, sekarang sepertinya sudah tidak menemukan. Sekarang sepertinya untuk bagaimana televisi itu ditemukan, sepertinya sudah tidak ada. Adanya televisi yang ditampilkan di media sosial. Begitu juga sebaliknya, yang teman-teman yang umuran itu adalah atau produk dari pengetahuan new media, malahan mereka sepertinya tidak mengenal apa itu media tradisional. Bahkan kalau kita ngomong dulu tahun 90 sampai 2000, namanya Jawa Pos itu hebat, sekarang sepertinya tidak mempunyai efek terhadap generasi saat ini. Meskipun mungkin generasi yang dahulu itu masih mencari, tapi generasi sekarang apa itu tentang Jawa Pos atau Kompas tempat lainnya. Ini konsep relasi untuk media, mass media, media ownership, media content, media effect, agenda setting, framing, gatekeeping, media literasi, representation. Jadi sebetulnya ini semuanya adalah bagaimana kita memahami tentang sebuah media, dan terkait dengan sosial media itu sebetulnya platform dan teknologi yang bagaimana bisa bagi para pengguna itu bisa menghadirkan
atau memproduk, meng-create dan meng-share dan melakukan pertukaran. Kalau dahulu kalau ngomong televisi itu ya yang bisa itu hanya produser atau sebuah stasiun televisi. Tapi kalau sekarang media sosial siapapun itu bisa semuanya. Tidak cukup hanya menikmati, tetapi juga meng-create, menghadirkan. Kemudian semuanya juga share. Kalau dahulu orang yang share atau yang bisa mendistribusikan itu semacam agen-agen atau cabang-cabang. Sehingga kalau sekarang, kalau dulu itu seperti Metro TV itu di Jawa Timur pasti ada, Kompas TV itu di Jawa Timur, tapi sekarang tidak. Sekarang mereka sebagian besar hanya ada di Jakarta. Ada beberapa saja yang bisa bertahan itu. Sudah dikalahkan oleh terkait dengan keberadaan media sosial. Jadi media sosial pada kesempatan ini itu sesuatu. Maksudnya setiap orang bisa meng-create, meng-share, dan exchange terkait dengan berbagai konten. Bahkan bisa mengubah keberadaan dari media tradisional yang hadir. Teman-teman semuanya, kita menghadirkan pengenalan ini semuanya. Ya sebetulnya kita ingin kembali kepada sekali lagi apa yang akan kita kerjakan dalam 3 semester yang selanjutnya nanti kita bisa menyelesaikan. Contoh, saya mencontohkan seperti pada apa namanya Bang Toyib. Bang Toyib itu kan kalau kita mendengarkan dari perkuliahan kemarin pada waktu perkenalan kita, itu akan tesisnya mengarah kepada bagaimana perilaku pemilih yang ada di Malang terkait dengan proses tata pemilu apakah pilkada atau yang ada di sana. Nah, ketika dihubungkan dengan mata kuliah hari ini adalah nanti bisa menjadi bagian, salah satu bagian. Jadi bagaimana ketika perilaku pemilih yang ada di sana, bagaimana media sosial digunakan dalam proses itu semuanya. Begitu juga misalkan Mbak Otsmi, meskipun beliau adalah di lembaga pendidikan, tapi pasti penggunaan media sosial di sana itu juga mempunyai. Nah, di situ akhirnya bagaimana Mbak Otsmi sebagai taruhlah mahasiswa dan peneliti di sini, bagaimana media sosial yang ada di sana. Jadi bukan boleh saja Mbak Otsmi sebagai taruhlah sebagai praktisinya, tetapi memposisikan media sosial di dalam proses atau di dalam kelembagaan tersebut. Seperti apa fungsinya? Sehingga nanti di dalam tesis yang dibuat Mbak Otsmi, tugas kita hari ini itu hanya sebagai salah satu bagian yang mensupport. Nah, sekarang adalah kesempatan kepada semuanya untuk kita bahasanya bertanya, sebetulnya bahasanya diskusi terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Jadi satu persatu, saya pun juga akan mencatat dari ini semuanya, sehingga nanti kita pada proses perkuliahan selanjutnya, nanti itu kita bisa melanjutkan. Jadi dalam bahasa saya, pada hari ini kita itu pemahaman terkait dengan pengantar sosiologi, media, dan media sosial itu sebagai support untuk kalau hari ini itu kita membuat semacam judul terkait dengan apa yang akan kita tulis terkait dengan ya sosiologi, media, dan media digital tersebut terkait dengan sambungan dari tesis kita semuanya. Sehingga pikiran kita kembali semua kepada tesis. Adapun nanti secara teoritis, lah kita akan mengupas di masing-masing tugas dari kita semuanya. Gitu ya. Nah, saya tak ambil kertas dahulu
supaya bisa mencatat masing-masing. Apakah yang saya sampaikan itu bisa nyambung dengan teman-teman semuanya atau belum terkait dengan gagasan tersebut? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak Dita. Judul yang akan kita setorkan ke Bapak ini nanti outputnya akan dijadikan tugas akhir ya, Pak? Atau bagaimana, Pak? Bukan menjadi tugas akhir, tetapi menjadi support untuk tugas akhirnya. Jadi kalau dalam bahasa Mbak Dita membuat rumah, itu kan ada halaman, ada kamar mandi, ada dapur, dan lain sebagainya. Nah, di sini pada kesempatan ini, kita semacam membuat halaman yang sebagai alat komunikasi dalam rumah tersebut. Endingnya nanti, pada 3 semester ini, Mbak Dita itu ya bisa menyempurnakan rumah tersebut. Jadi 3 semester itu rumah menjadi sempurna. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Saya kira ini dibuat artikel. Ya, memang dibuat artikel Mbak Dita. Ya, maksudnya eh, tugas akhir mata kuliah ini kan nanti outputnya artikel gitu ya, Pak ya. Tapi nanti jika kemudian di pertengahan jalan ingin dijadikan tesis tidak apa-apa ya, begitu ya, Pak ya. Kalau itu ketika mahasiswa itu melihat halamannya kok indah ya, tak buatkan ini menjadi dominan yang paling dominan dan itu menjadi tesis, itu juga nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan, wah saya kelihatannya kok lebih tertarik di sini, nah itu selanjutnya menjadi malah bagus. Kalau tidak minimal ada semacam apa namanya eh, proses bagaimana melatih otak kita untuk menghadirkan sesuatu. Jadi kalau kembali kepada tema kita tadi, sosiologi, media, dan media sosial, ya, maka menjadi support bagi tesis kita kalau kita mau mengupasnya. Tapi sebelumnya, teman-teman, kalau kita melihat ya, di sini ya saya mencontoh, sayangnya ini nggak terlihat, saya ganti background supaya terlihat. Sebentar. Nggak kelihatan juga sebentar. Saya menampilkan buku yang seharusnya teman-teman bisa lihat. Tadi belum sempat untuk saya, oke. Ini adalah ya media darling ala Jokowi menjadi sosok yang disukai media. Kalau yang ada di buku ini ya, ini juga bisa menjadi semacam referensi dalam proses perkuliahan kita. Jadi ini bagaimana media darling. Jadi mungkin kalau teman-teman melihat ya, pasti sekarang itu ada yang suka dan ada yang tidak suka terhadap Pak Jokowi. Pada waktu posisi beliau menjadi presiden, atau posisi pada waktu beliau sudah selesai menjadi presiden. Tetapi bahwa di buku ini adalah bagaimana Pak Jokowi bisa menjadi disukai. Meskipun kemudian ada sebagian yang gemes terhadap Pak Jokowi, tapi selanjutnya itu disukai. Kalau dalam bahasa proses kampanye pada periode kedua, itu beliau menggunakan
Jokowi adalah kita. Jadi semua masyarakat itu merasakan bahwa ya seluruh masyarakat itu seperti ekspresi dari Pak Jokowi itu sendiri. Nah, ini menarik untuk menjadi bahan. Kemudian teman-teman juga bisa misalkan problematika komunikasi politik. Ini yang ditulis oleh Mas Gun-Gun. Ini tebalnya lumayan tebal ini sampai apa namanya sampai 604 halaman. Nah, buku yang ditampilkan oleh Mas Gun-Gun ini tentunya sebagian sudah membaca. Ini karena masih buku-buku yang ada, maksudnya produk dari Indonesia. Itu selanjutnya hampir totalitas adalah menampilkan bagaimana komunikasi politik yang terjadi antara kekuasaan dan masyarakat. Kemudian teman-teman juga, kalau misalkan mereka yang suka di apa namanya pendidikan, ketika misalkan ada judul buku sekolah privat, sekolah publik dan sekolah privat dalam wacana kekuasaan, demokrasi dan liberalisasi pendidikan, ini ya bagi teman-teman yang ada di dunia pendidikan pasti langsung bagaimana keberadaan media dan media sosial yang ada di sana. Perannya bagaimana? Apakah ketika ada sekolah publik dan sekolah privat, ini kan semacam ada pemetaan keberadaan sekolah yang sebetulnya kita merasakan betul terkait dengan apa yang terjadi. Bahkan ketika berbicara rezim pemerintahan, satu dengan lainnya, itu ada kebijakan yang menguntungkan misalkan sekolah publik, tapi satu sisi menguntungkan sekolah privat. Sekolah privat itu maksudnya sekolah-sekolah swasta yang kalau pada kesempatan terakhir ini, sepertinya sekolah privat sangat dirugikan oleh kebijakan pemerintah ketika misalkan apa itu namanya beberapa kampus menghadirkan PTNBH. Nah, di situ sebetulnya yang akan diteropong adalah bagaimana terkait dengan media dan media sosial. Bagaimana peran-peran itu semuanya, dan selanjutnya nanti kajian atau teori sosiologi digunakan untuk menganalisisnya. Begitu juga ketika misalkan teman-teman membaca buku marketing politik ini, ya, itu selanjutnya langsung pikirannya adalah pasti di dalamnya keberadaan media dan media sosial itu mengedepan. Jadi kalau pada proses pemilu kemarin, sepertinya tidak ada satupun dari calon, baik legislatif atau kepala daerah, yang tidak menggunakan media sosial. Hanya saja mungkin posisinya, komposisinya seperti apa, selanjutnya bisa berbeda-beda. Nah, pada kesempatan ini, sekali lagi, kita akan menampilkan apa yang menjadi gagasan teman-teman terkait dengan pada satu semester ini yang menjadi support dari proses untuk tesis teman-teman. Ada yang mau menyampaikan? Contoh, misalkan di tempatnya Mbak Dita. Mbak Dita sekolahnya apa, Mbak Dita? Al-Hikam, Pak. Al-Hikam. Iya. Al-Hikam itu taruhlah misalkan terkait dengan
media dan media sosial, apakah itu menjadi bagian yang penting dalam proses pembelajaran yang ada di situ, Mbak Dita? Tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Karena yang basicnya pondok pesantren. Pondok pesantren. Jadi modal yang digunakan oleh lembaga itu adalah modal sosial dari pesantren, sehingga tidak harus menggunakan media dan media sosial untuk taruhlah mengkampanyekan, atau dalam bahasa sekolah itu promosi sekolah, begitu yang Mbak Dita ya. Hanya saja Mbak Dita mungkin pernahkah berpikir di lembaga tersebut sampai kapan sekolah itu bisa survive? Karena pada kesempatan ini ya, berbicara modal sosial yang ada hubungannya dengan figurisme, itu sedikit demi sedikit akan tergeser. Ya, akan digeser oleh taruhlah ya percepatan dari media sosial yang ada. Beberapa lembaga, taruhlah pesantren, itu sudah mulai digeser oleh keberadaan media sosial itu dalam hal kampanyenya, yang kemudian berefek terhadap para santrinya atau pelajarnya. Yang ingin pertanyaannya yang tadi, bagaimana atau sampai seberapa jauh kemungkinan lembaga tersebut bisa survive seperti yang kalau sekarang kan hebat tuh Mbak Dita ya. Gimana Pak? Kalau sekarang Al-Hikam itu terbaik di Bangkalan ya. Swasta terbesar. Swasta terbesar. Swasta terbesar di Bangkalan. Nah, sekarang adalah mungkinkah dalam waktu 10 tahun ke depan Al-Hikam bisa tetap bertahan sebagai swasta terbesar di Bangkalan? Tidak. Tidak. Jika mengikuti zaman. Mengapa jawaban Mbak Dita asumsinya kok kemudian tidak? Padahal mungkin yang punya pesantren yakin modal sosial kiai itu bisa menyelesaikan semuanya. Kalau menurut saya, Pak, jika kita tidak mau mengikuti atau enggan mengikuti perkembangan arus teknologi ini, maka kita akan tertinggal. Itu tesisnya, tetapi akan nanti dibuktikan apakah iya atau tidak. Jadi kan dalam bahasa hipotesa awal dari Mbak Dita itu, ketika lembaga sekolah meskipun besar, ketika tidak mengikuti arus informasi ataupun teknologi, akan ditinggal oleh ya zaman tersebut atau ya kebesaran sekolah. Nah, itu menurut saya menjadi sesuatu untuk diteliti. Apakah itu Mbak Dita menjawab itu karena tidak enak terhadap ruangan ini, terhadap saya, atau karena memang sebenarnya kan gitu. Itu kan perlu diteliti kan begitu. Nah, sekarang bergeser kepada Mbak Jenny. Kalau di Mbak Jenny kemarin tesisnya mau seperti apa Mbak Jenny? Kalau tesis saya kemarin itu rencananya itu kan meneliti masalah tentang perilaku masyarakat di Ngawi ya. Bagaimana di Ngawi sendiri ini sudah 2 kali pelaksanaan pilkada, karena ini hubungannya dengan pekerjaan. Ini 2 kali pelaksanaan pilkada di Ngawi itu
itu dengan calon tunggal. Nah, penyebabnya itu apa gitu loh maksudnya itu. Eh, Bagaimana Ngawi ini perilaku masyarakatnya itu kenapa gitu, maksudnya itu kenapa mereka selama ini hanya terima aja kalau misalnya dengan calon tunggal dan terkesannya kan yang itu-itu aja kayak gitu. Apakah memang karena tidak ada pilihan lain atau seperti apa gitu. Nah, kalau berbicara masalah sosiologi media sosial itu kayaknya sangat menarik sekali karena kebetulan kemarin di bidang pekerjaan saya itu kan di bagian pendidikan pemilih dan sosialisasi ya. Jadi peran serta media sosial itu sangat berpengaruh sekali gitu. Karena apa? Karena kan kalau medsos itu tidak terbatas ruang ya, maksudnya tidak terbatas ruang dan juga interaksinya itu tidak harus secara pertemuan secara langsung gitu. Dan informasi-informasi itu bagaimana sangat mempengaruhi ke masyarakat gitu kan, tentang informasi di media sosial itu sendiri sih. Jadi sangat menarik sebenarnya kalau di sosiologi media sosial ini kalau menurut saya Pak Agus. Terima kasih Mas Denny. Jadi kalau begitu kan menopang bagaimana masyarakat Ngawi yang sebetulnya bisa dikatakan Ngawi itu berbeda dengan Surabaya. Kalau di Surabaya itu seluruh orang itu pasti pegang handphone. Kalau pegang handphone pasti ada Android-nya minimal. Minimal ada Android. Kalau ada Android pasti ada media sosial. Kalau ada media sosial pasti minimal TikTok ataupun Instagram atau minimal TikTok itu pasti mereka pengen melihat. Nah, sekarang adalah kalau berbicara di Ngawi, kalau saya pernah melakukan dialog dengan seorang calon terpilih di Dapil Jatim 7 itu dia hanya bermodal media sosial tetapi bukan TikTok. Ya, waktu itu hanya Facebook. Nah, sekarang adalah di Ngawi yang paling berpengaruh itu apa? Facebook, media sosial, maksudnya TikTok, Twitter, atau apa? Yang selanjutnya, dalam bahasa Mbak Jenny sebagai divisi pendidikan pemilih, itu efektif untuk sosialisasi terkait dengan proses pilkada atau pemilu. Oke. Di Ngawi sendiri bagus. Itu kecenderungan masyarakatnya itu kan di Ngawi itu kan kayak slow living banget gitu kan. Mereka itu cenderungnya santai kayak gitu kan. Kalau sementara ini yang saya lihat di Ngawi itu yang masih sedikit banyak berpengaruh, yang paling berpengaruh di antara yang lain itu adalah media Facebook. Betul yang seperti disampaikan Pak Agus tadi, ketika meneliti ataupun tadi di Jatim 7 ya kalau nggak salah itu beliau memanfaatkan media sosialnya itu adalah di Facebook gitu. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ke depannya 5 tahun ke depan itu akan beralih gitu Pak Agus. Nah, ini saya di antara gempuran perubahan ini gitu kan, di antara gempuran perubahan dari Facebook menuju ke TikTok ataupun ke X dan lain sebagainya, itu bagaimana kita bisa memanfaatkan media Facebook itu agar jauh lebih kuat kalau menurut saya Pak di sini, apalagi dengan tipikal masyarakat di sini. Seperti kita pahami di Surabaya itu radio Kak. Sekarang aja deh, radio yang ada di daerah-daerah itu kan rata-rata mati ya sekarang. Tapi kenapa E100 di Surabaya terutama itu sangat kuat sekali gitu kan. Baik di Facebooknya E100 ataupun radionya sendiri itu sangat kuat sekali. Kayaknya itu kalau misalnya ada yang ngomong gini ya. Kalau motor hilang jangan lapor polisi, lapor aja ke E100, pasti ketemu gitu kan. Maksudnya cenderung lebih bisa diketemukan lah gitu daripada kita lapor polisi gitu. Nah, itu yang sebenarnya saya pengen di Ngawi sendiri, siapa tahu nanti di tengah gempuran ini kita bisa bertahan dengan Facebook itu sendiri, Pak. Karena tipikal masyarakatnya memang berbeda gitu daripada di Surabaya ataupun
Gresik yang kemarin juga calon tunggal gitu. Terima kasih Mbak Jenny. Jadi tentunya menarik ya kalau meneliti kekuatan media sosial dalam proses apa namanya pilkada 2 periode yang di situ adalah calon tunggal. Wah. Atau mungkin kalau tidak ingin calon tunggalnya mungkin di dalam proses pemilu legislatifnya atau yang mana tentunya adalah di sini adalah kalau dalam setting yang saya ngobrol tadi dengan calon yang terpilih yang bermodal media sosial Facebook itu adalah pada waktu pemilu 2019. Dia bisa mengalahkan ketua DPRD, beberapa ketua DPRD, padahal dia adalah dia calon yang bukan anggota DPRD Jawa Timur, tapi anggota DPRD Kabupaten Kota ketika nyalon Jawa Timur mudah dikalahkan karena kekuatan Facebook pada waktu itu. Semoga Mbak Siap. Jenny bisa selanjutnya apakah kemudian fokus kepada pendidikan pemilihnya tadi atau dihubungkan dengan proses kontestasi yang ada di Ngawi. Siap. Oke, terima kasih Mbak Jenny. Kemudian bergeser kepada Mbak Ochmi. Kalau Mbak Ochmi gimana? Apa yang menarik tentunya yang akan diteliti dihubungkan dengan tesisnya Mbak Ochmi? Baik, kalau tesis saya itu terkait dengan agak berbeda dengan yang media sosial tapi sedikit berhubungan gitu, Pak. Jadi terkait dengan, kan di sekolah saya itu terbanyak sekolah yang mempunyai siswa terbanyak se-Mojokerto dengan jumlah 461 murid. Nah, bagaimana dengan jumlah 461 murid ini madrasah itu dapat mengelola solidaritas baik itu antar wali murid, guru, dan juga murid itu sendiri. Nah, dalam kaitannya dengan media sosial ini juga sebagai alat kontrol, Pak. Menurut saya sebagai alat kontrol bagi guru, wali murid, dan juga muridnya. Karena sekarang itu berbeda, Pak. Wali murid zaman saya sekolah SDMI dulu sama sekarang itu sangat berbeda. Kalau wali murid sekarang itu memang benar sumber daya manusianya itu semakin meningkat. Cuman menurut saya mereka itu kurang mengontrol emosinya. Jadi pinter cuma apa ya Pak? Mohon maaf, kayak kepinter gitu loh Pak. Jadi setiap kali ada permasalahan yang ada di kelas itu selalu yang disalahkan langsung ke gurunya. Kemudian langsung membuat story seperti itu Pak. Jadi story itulah yang menjadi bumerang bagi kita selaku madrasah untuk wah ini bahaya ini. Nah, seperti itu, Pak. Nah, Story itu yang membuat siswa. apa, Pak? Story itu yang membuat siswa atau wali murid? Bukan, wali muridnya. Wali murid. Oh, Karena aduan dari siswa tersebut. oke. Jadi Iya, kan itu menarik ya, meneliti motif dari wali murid membuat story tersebut. Jadi itu apakah mereka motifnya itu hanya iseng-iseng saja, atau memang orang yang gabut, atau memang serius. Nah, selanjutnya, kalau dalam hal itu adalah motif pribadi, kemudian terkait dengan efek. Apakah selanjutnya itu berefek positif terhadap lembaga dalam bahasa kuantitatifnya? Kalau dalam bahasa kualitatifnya itu adalah, bisakah story tersebut membuat lembaga itu menjadi lebih bagus, lebih dikenal, dan menjadi bagus, atau lebih dikenal selanjutnya menjadi lebih jelek? Pasti nanti hubungannya dengan kuantitatif terkait dengan calon siswa yang akan daftar diterima. Bagus, Mbak Fajmi. Jadi meneliti, taruhlah misalkan motif dari orang tua membuat status. Nah, terus, oh itu menarik itu. Nah, setelah itu, Pak, langsung kami tim madrasah kan biar tidak terjadi kesalahpahaman dan semakin menjadi bumerang bagi kita nanti kan berbahaya untuk PPDB selanjutnya. Akhirnya langsung kami menemui wali murid tersebut, kemudian bertanya kenapa kok seperti ini? Apakah memang ini benar permasalahan seperti ini, seperti itu Pak. Terus beliau dengan santainya, loh enggak, wong ini loh saya cuma bercanda saja. Dengan santai seperti itu Bapak. Menarik kan? Jadi
Itu menariknya adalah karena eh, guru atau lembaga menangkap yang berbeda dengan sang pembuat story. Ya. Tapi selanjutnya efeknya juga mungkin agak berbeda, kan menarik. Mungkin yang bersangkutan hanya gabut atau yes bercanda saja atau demi popularitas ya supaya dalam bahasa orang dahulu tuh supaya eksis. Jadi kalau membuat story, apalagi story yang agak apa itu berpotensi viral itu apa namanya akan viral kan begitu. Bagus Mbak Otsmi. Saya yakin kemudian itu nanti akan bermanfaat terhadap lembaga karena akan tahu dan kemudian akan tahu terhadap hal itu akan berdampak positif atau tidak. Hanya saja bahwa kalau berbicara sekolahan itu pikirannya adalah oh jangan. Tapi kalau berbicara pendidikan tidak bisa begitu. Nggak taunya ketika didekati, gua saya hanya iseng aja. Itu kan menarik itu. Itu sangat membantu untuk menghadirkan kebaikan di lembaga tersebut, ya kan? Oke. Selanjutnya kita bergeser ke Mas Firdaus. Bagaimana Mas Firdaus? Apa hubungannya dengan tesisnya Mas Firdaus atau bagaimana ini nanti? Baik, terima kasih, Pak. Mohon izin. Apa suara saya cukup jelas? Jelas Mas Firdaus? Terima kasih. Jadi kurang lebih nanti terkait sosiologi media sosial ini akan banyak nyambungnya insya Allah dengan rencana tesis terkait dengan perilaku penggunaan media sosial oleh remaja itu. Apa, apa ya secara fenomenologi aja Pak sebenarnya kalau pengguna media sosialnya. Kan karena kemarin saya tanya beberapa siswa itu kalian pernah merasa apa ya kayak stuck gitu ya Pak, apa istilahnya tahu ya, jadi bosen tiba-tiba dia sadar kok aku scroll ini ngapain gitu kan perilaku remaja kan gitu Pak, jadi dia Iya. asik-asik scroll sampai tiba-tiba dia tersadar aku ngapain gini kontraproduktif gitu loh Pak, nggak belajar, hanya dapat informasi yang nggak jelas tapi dia nyaman dengan hal itu. Nah, itu jadi itu akan di tesis saya insya Allah itu saya masukkan itu perilaku penggunaan media sosial oleh remaja sekarang, media sosial terutama yang bentuknya short video gitu, baik di Instagram, TikTok atau mungkin YouTube dan Facebook, kalau nggak salah ada juga Reels itu. Jadi dalam bahasanya itu adalah scroll. Jadi memang hampir semua orang yang tidak berkegiatan itu scrollnya banter. Bahkan tetapi mereka yang siswa pun, santri pun di kelas, meskipun gurunya mengajarkan juga scroll-scroll kan begitu ya? Nah, iya betul Pak, iya betul. Bahkan mereka itu sampai saya tanya, kamu tuh nyekrol gitu kira-kira dapat informasi apa? Ya nggak ada Pak, ya nyekrol aja. Pernah sadar nggak terus kamu itu sebenarnya melakukan aktivitas yang tidak produktif gitu? Iya Pak, sadar Pak gitu. Gitu Pak. Dia jawab gitu. Dengan sadar dia jawab gitu. Sadar, tapi tetap melakukan. Wah, Iya, tetap. asik ya. Iya, Sadar, jadi mereka tapi bilangnya tetap kecanduan gitu. bilangnya kecanduan. Ya, mengakunya gitu. Seperti kecanduan gitu. Mungkin bahasa yang perlu apa namanya menjadi apa pertanyaan Mas Mudaisi sebagai peneliti itu apakah tema kecanduan scroll itu adalah sebagai alibi atau sebagai habituasi kan gitu. Oke. Iya. Sudah habitnya. Habit. Padahal ditanya dia, ya saya tidak dapat apa-apa, tapi pokoknya scroll. Ya scroll saja. Mungkin juga dilakukan oleh pengguna media sosial yang lebih dewasa lagi, kayak di generasi saya mungkin juga seperti itu kayaknya Pak. Scroll, diem, nyekrol gitu. Nggak dapat apa-apa. Hanya saja kalau dihubungkan dengan taruhlah misalkan terkait dengan dunia yang Mas Firdaus kan dengan dunia apa namanya pelajar ya. Dan pasti ketika meneliti di situ pasti orang langsung pengen tertarik apa yang dari hasil dari penelitian Mas
Firdaus. Apakah menggunakan kualitatif atau kuantitatif, itu pasti nanti ada jawaban-jawaban yang akan memberikan sumbangsi bagi para pembaca dari papernya Mas Firdaus tersebut. Insya Allah, amin. Oke. Mohon bantuannya nanti ya Pak ya. Oke, siap, siap. Itu pasti kami sangat senang untuk mengarah ke sana. Oke. Terima kasih Mas Firdaus. Kita kemudian bergeser kepada Mas Aan. Kalau Mas Aan gimana, Saan? Mas Wildan. Oke, eh, tadi seperti yang disampaikan Pak Agus bahwa ini memang dunia baru saat saya kemarin juga ditawarin tentang apa sosiologi ini. Kemarin saya juga ya, dalam pikiran itu bahwa karena eh, kegiatan sehari-hari itu lebih ke manajemen, manajerial, terus organisasi, kepemimpinan gitu. Terus sekarang muncul lagi ide tentang eh, sosial media gitu. Artinya eh, di dunia hospitality ini kan berbicara tentang layanan, layanan di perhotelan. Ujung dari satu bisnis itu memang eh, di hasil atau goal yang kami kelola ini adalah hasil atau performance. Nah, kemarin ada clue-clue yang sebenarnya juga saya curhatkan ke Pak Agus supaya ada masukan ide biar terus terang kalau teman-teman kemarin sudah ada clarity yang lebih jelas. Saya ini sebenarnya juga masih bingung apakah di sosiologi organisasi yang sebenarnya kalau bisa berimbas berefek pada usaha yang kami kelola hari ini gitu. Bisa terkait okupansi apa tamu hotel, bisa kenaikan apa eh, dari produk atau hotel meningkatkan produk atau yang hari ini pun juga sebenarnya kami ada kelas di leadership eh, di apa di perusahaan ini itu tentang nyikapi tentang dampak teknologi gitu. Kemarin juga ada studi case tentang teknologi merubah satu apa eksistensi satu usaha. Nah, ini juga kalau saya juga ini semakin ya terus terang kalau teman-teman itu sudah clarity-nya jelas itu sudah hitam putih hijau itu saya ini masih abu-abu. Ya banyak yang muncul artinya apakah yang saya ambil nanti tentang karyawan gitu faktor mentornya terhadap pelayanan jujurnya sebenarnya ke customer juga perilaku karyawan atau perilaku apa pengaruh mungkin mentornya karena memang dari ini kan sering rolling ya di perusahaan ini leadernya ujung-ujungnya sebenarnya saya kepengen mengangkat juga performance gitu performance ini bisa hasilnya tadi wajahnya hotel itu kalau jualan hotel itu jualan kamar berarti okupansi kamar okupansi ini juga menarik perilaku konsumen terhadap pemilihan hotel khususnya mungkin dalam tanda kutip hotel yang ada di daerah seperti Ponorogo yang kita kepengen juga mengetahui itu supaya eh, bisa menggiring pasar itu memilih hotel kami saat menginap di Ponorogo gitu Pak Agus jadi ini eh, kalau terus terang clarity saya ini masih masih sangat abu-abu gitu yang semoga nanti bisa dibantu Pak Agus. Ini menarik juga sama seperti Mbak Jenny tadi yang kemarin menyikapi tentang apa ini kan tanah kelahiran saya itu kan. Beberapa kali bumbung kosong apalagi ini berapa kali? 3 kali ya. 3 kali atau 2 kali berturut-turutnya. Tapi ini kan juga klannya sama itu keluarga. Kebetulan saudara saya dapat mantunya klannya itu. Nah, Oh, ini nah, terus beralih kepada perilaku.
perilaku masyarakat apa dari media sosialnya. Ini kan eh, tapi juga jelas gitu. Nah, saya tadi Pak Agus, jadi di dunia hotel ini saya juga kepingin eh, ada ada yang bisa saya unggah dan bermanfaat buat eh, apa, dunia pekerjaan yang saya eh, pegang hari ini. Begini Mas Aan, jadi Ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa membantu ya, tidak harus saya aja, tapi teman-teman nanti juga bisa berdiskusi karena kan kita dalam rangka untuk ya memperbaiki milik, membuat milik kita, apa namanya, memperdalam milik kita, tapi kemudian ketika kita bisa memberikan masukan kepada yang lain itu kemudian juga lebih bagus, ya, maksudnya akan lebih insight-nya kepada kita sendiri. Jadi betul. kalau kalau saya itu kalau di Surabaya Mas Aan, ketika ayo kita rapat di Trawas begitu, itu kalau dahulu itu cari referensinya itu adalah tanya temanmu yang pernah ke Trawas atau tanya SPJ dahulu yang ke Trawas. Tapi kalau sekarang itu tidak, langsung scroll TikTok ditulis Trawas, Villa Trawas, langsung muncul terkait dengan berbagai model villa dan harga dan kemudian penilaian dari customer. Siap, 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 siap. Ya, ya. Itu jadi sebetulnya pemilik-pemilik villa itu akan sangat terbantu ketika ada konten kreator yang membuat konten untuk villanya itu. Ya, Tidak ya. harus dari si pemilik villa. Jadi akhirnya ada beberapa konten yang sama, misalkan villa A, channel TikTok A, B, C, itu menampilkan semuanya dan kemudian memberi rating semuanya. Begitu juga yang bersangkutan juga membuat. Itu Ya. tentunya apakah kemudian hal ini juga terjadi di Ponorogo? Maksudnya, saya kan berbicara Trawas yang di situ adalah tempat wisata yang di situ villanya super banyak. Ya. Nah, nah, sekarang ada di Ponorogo terkait dengan hal itu. Atau bahkan kemudian sekarang itu Mas Aan, sekarang itu pikiran orang ketika berbicara hotel itu mahal, villa itu murah. Ya, ya. Padahal faktanya itu belum tentu. Banyak hotel lebih murah dan lebih bagus. Tapi sudah dikalahkan oleh ya branding villa yang murah dan bagus itu tadi. Nah, mungkin di sini meskipun keberadaan hotelnya apa namanya Mas Aan sebagai apa namanya pimpinan di situ bisa dijadikan sebagai tempat riset, tapi juga bisa membandingkan dengan misalkan keberadaan hotel di lain tempat atau keberadaan berbagai hotel atau villa yang ada di Ponorogo terkait dengan apa namanya okupasi yang penggunaan yang ada di situ. Ya. Betul. Di situ tentunya tidak harus, misalkan, bahkan bisa diuji. Apakah misalkan yang bersangkutan itu menggunakan media sosial sendiri atau media sosial orang lain untuk hal itu. Kan kalau ngomong misalkan kan event-event di Ponorogo itu kan Suro, Lebaran, kemudian libur Natal. Pasti orang berpikir ke Ponorogo dan kemudian mencari tempat nginap. Nah, kemudian orang ke Ponorogo mencari nginap itu pikiran pertama itu hotel atau villa atau homestay. Nah, di situ kemudian menjadi hal yang menarik untuk diteliti. Ya, betul. Kalau dilihat dari tantangan di daerah, gitu ya. Tantangan pertama memang Ponorogo itu tidak menjadi satu pilihan utama, khususnya mungkin dari tamu-tamu daerah. Contoh, kegiatannya di Ponorogo, nyantol hotelnya di Madiun. Nah, ini yang ketawa anu ini. Terutama ya makanya peran teman-teman di penyelenggara ini jadi oke.
Yang kedua, di daerah gitu, di Ponorogo, tadi pengaruh tentang sekarang kos-kosan gitu. Kos-kosan memakai eh, ini juga menjual juga harian seperti penginapan kalau di harga yang di bawah, harga yang di murah, ancaman ininya kos-kosan yang pakai mungkin Oyo kayak gitu. Nah ini kalau tadi eh, yang perlu di ini kan, Kalau saya kok recommended ini Mas Aan. Tadi yang berpikir kegiatan di Ponorogo tapi nyantol di Madiun. Mengapa itu terjadi? Mengapa brand apa itu? Mengapa mereka nyantolnya berbicara penginapan itu Madiun? Dalam bahasanya itu mengapa itu kemudian teknisnya nanti apakah memang Madiun itu brandingnya lebih bagus dalam hal penginapan atau karena di sana lebih bagus dalam hal kulineran atau dalam hal apa? Ya, di situ nanti jawaban-jawaban para informan itu selanjutnya dianalisis dengan teori sosiologi dan kemudian ya akan jadi jawaban dari kebutuhan masyarakat. siap siap siap. Walaupun prasangka sekarang itu sudah jelas kelihatan gitu ya. Nah, Madiun, ya, itu kan dalam bahasa penelitian adalah asumsi awal, hipotesa awal, tetapi ya, siap siap. menurut dari informan atau dalam informan dalam bahasa kualitatif, dalam bahasa kuantitatifnya responden itu belum tentu. Siap. Itu kan kita. Tapi dalam bahasa responden atau informan belum tentu. Ya, Itu nggak ya. Mas Rani, ya? Siap. Terima kasih Pak Gus. Kelihatannya Saya sudah. catat ini penelitinya. Oke, terima kasih Mas Dengan Aan. hati. Oke. Selanjutnya kita bergeser kepada Mbak Nihayatul. Mbak Nihayatul. Monggo Mbak Nihayatul. Jadi Pak, kalau isi saya kan sebenarnya ada hubungannya dengan COVID. Jadi di dalamnya konflik, konflik internal lah gitu. Pada umumnya, kalau benar-benar tadi itu ada konflik dengan perguruan yang lain. Tapi yang saya bahas adalah konflik dalamnya sendiri, di dalam perguruannya sendiri. Nah, apa hubungannya dengan media sosial? Konflik yang awalnya nyata pada permasalahan kepengurusan itu merambah kepada media sosial. Di mana ada dua kubu ini sama dua kubu ini sama-sama memiliki media sosial sehingga berdampak pada para pengikutnya yang makin fanatik dan akhirnya malah menimbulkan konflik yang semakin meningkat. Jadi ada hubungannya dengan media sosial. Nah, saya kemukakan Mbak Nihayatul, apakah terkait dengan konflik selanjutnya kemudian di media sosial itu maksudnya konfliknya sampai berpindah ke media sosial atau hanya sebatas informasi terkait dengan konflik itu atau mungkin semacam wacana yang dibuat oleh orang yang tidak suka terhadap perguruan pencaksilat tersebut sehingga kemudian awalnya positif menjadi berubah negatif karena media sosial ataupun sebaliknya Mbak Nia. ya jadi itu konfliknya dari sendiri Pak. Apa perguruannya sendiri. Jadi saling serang lah. Dua kubu ini itu saling ya, Satu perguruan. ya itu perguruan. Oh, oke. Iya, dua kubu ini saling fanatik. Ini ya saling serang, saling bully-bulian. Oke. Itu dampak
dampak negatifnya dari yang sebenarnya. Itu dalam satu perguruan silat yang sama ya. Ya, Oke, bagus. Eh, kalau begitu, kalau menurut saya ada bully-bulian, ada proses berkonflik. Kalau begitu malah mengarah gini, Mbak Nihaya tuh eh, apa namanya bisa makna atau fungsi media sosial dalam perguruan pencak silat. Jadi kalau di berbagai tempat usaha itu media sosial sebagai alat untuk promosi supaya usahanya laris. Tapi kalau di pencak silat itu bahasanya Mbak Diha awal itu sebagai alat bully-bulian, ya kan? Alat bully-bulian antar geng-geng yang ada. Tapi biasanya kalau bully-bulian di media sosial kemudian bergeser kepada langsung tonjokan ataupun konflik yang sebenarnya. Begitu, atau tidak ada konflik, hanya bully-bulian saja. ya, sama itu Pak. Gimana? Oh, Mbak Dia nggak terputus suaranya. Baik, Mbak Dia, mungkin nanti kalau sudah nyambung kita ngobrol lagi. Kelihatannya kok agak terputus. Terima kasih, Mbak Dia. Kita bisa menangkap bahwa misalkan bisa makna media sosial dalam perguruan pencak silat, tetapi kalau Mbak Niha ingin keberadaan penelitiannya itu bisa bermanfaat untuk taruhlah apa itu namanya pencak silat itu adalah misalkan dihubungkan dengan resolusi konflik pencak silat dengan media sosial. Begitu, terima kasih. Selanjutnya kita bergeser kepada Mas Faizal. Ya, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Mas Faizal. Oke, jadi rencana tesis saya itu sebetulnya masih awang-awang ya, Pak. Terkait dengan sosiologi pendidikan sebetulnya dan juga habitus dari anak-anak sih, Pak. Jadi ada gimana ya pola perilaku anak-anak itu kalau oke, sebentar di pendahuluan dulu nggih. Jadi di sekolah itu sebetulnya sekolah pondok yang otomatis seharusnya mereka itu sangat ketat sekali dengan penggunaan gadget atau laptop, terutama handphone. Apalagi kalau handphone itu tidak boleh sama sekali. Nah, tapi pondok dan juga sekolahan yang juga satu yayasan itu sudah membranding diri bahwa sekolah kami adalah sekolah digital, sehingga pembelajaran kemudian penggunaan apa namanya hingga ujian itu menggunakan laptop gitu, Pak. Nah, sedangkan sebetulnya ini bersinggungan juga sama tesisnya Mas Modayosi itu tadi. Jadi anak-anak itu sudah pada titik kecenderungan atau apa ya istilahnya, sudah kecanduan dengan teknologi, dengan sosial media seperti itu, Pak. Nah, itu sosial media itu yang kemudian mempengaruhi perilaku histrionik. Histrionik itu perilaku untuk caper gitu, Pak. Halo? Iya. Caper gitu, caper kepada gurunya. Karena guru itu yang punya akses untuk mengizinkan penggunaan gadget atau laptop kepada yayasan, kepada pondok dan sekolah begitu, Pak. Jadi yang boleh mengizinkan menggunakan laptop, gadget itu hanya gurunya. Nah, sehingga memunculkan adanya apa namanya tadi pola perilaku histrionik. Nah, jadi ya istilah awamnya itu nge-PAT gitu, Pak.
gitu. Nah, tapi pada Itu untuk titik itu untuk tesisnya ya, Mas Faisal ya. iya, Pak. Itu tesisnya. Sekarang terkait dengan fokus untuk sosiologi media sosial ini. Kalau menurut saya, Mas Faisal, tadi menarik Iya. ya antara kontradiksi antara pelarangan penggunaan media sosial dengan apa namanya label bahwa sebagai sekolah digital itu menarik Sekolah itu digital. diteliti Mas itu. Iya, sebetulnya. Itu khusus itu menarik diteliti hubungannya dengan masyarakat yang ada di sekitar sekolahan. Apakah hal itu taruh dalam bahasa kuantitatifnya itu berdampak positif untuk taruhlah siswa, maksudnya calon siswa, atau malah kontraproduktif. Kalau dalam bahasa apa namanya hipotesa, pasti itu kontraproduktif. Tapi mungkin faktanya siswa tetap bertambah gitu ya Mas Rizal ya, tetap banyak. Iya, Nah itu masih tetap banyak. bagus kan? Kontraproduktif Iya. tapi siswanya tetap banyak. Kan menarik itu. Iya. Menarik itu. Menurut saya menarik. Kalau menurut saya tentang penelitian untuk sosiologi media sosial itu. Adapun nanti tesisnya yang diceritakan oleh Mas Weizar tadi. Oke, Pak. Terima kasih. Bagus ya? Kalau begitu, mohon maaf, Pak, kalau hubungannya dengan masyarakat di sekolah, apakah berdampak positif atau kontraproduktif? Jadi, yang saya tarik dari sosiologi media sosialnya, pripun nggih, Pak? Jadi gini, ini hubungannya dengan, jadi sosiologi media sosial itu hubungannya adalah, kalau dalam bahasa kuantitatif, berdampak produktif itu gini. Ini kan setiap lembaga sekolah itu pasti mempunyai kepentingan bagaimana setiap tahun itu mempunyai siswa yang banyak pendaftarnya. Adapun yang ditolak banyak nggak apa-apa, pokoknya pendaftarnya banyak. Kan begitu. Ya. Tetapi faktanya adalah ada hal yang dilema antara kebijakan sekolah yang adalah sekolah atau pondok IT, tetapi di sisi yang lain itu tidak diperbolehkan untuk menggunakan gadget ataupun berbagai media sosial yang lain. Ini kan, apakah ini masyarakat itu bingung nggak dengan itu? Nggih. Pertama kan bingung atau tidak. Sesudah bingung atau tidak, selanjutnya ini bahasa kuantitatifnya lah. Kalau nanti bisa kita cari. Atau kemudian berpengaruh nggak terkait dengan pilihan untuk anak-anaknya ke sekolah itu. Nah, ini kan nanti menjadi sumbangsih bagi Mas Faisal terhadap lembaga penelitian ini. Nggih, Pak. Oke, Pak. Gitu nggih? Iya. Oke. Oke. Oke, terima kasih Mas Faisal. Kemudian kepada Bang Terima Toyib. kasih, Pak. Wah, ini Bang Toyib sekarang. Kita dengarkan. Terima kasih waktunya Pak Agus Mahfud. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang rencana tesis, sebenarnya dari awal saya masih ngawang-ngawang juga sama seperti masnya sebelumnya. Pertama, karena mungkin ada motivasi bagaimana tesis itu bisa bermanfaat kepada khalayak untuk perbaikan ke depan. Yang kedua, persoalan yang ada itu ternyata bukan hanya di satu titik, Pak Agus Mahfud. Misalnya, bisa didengar gak? Ya, bisa, bagus. Misalnya berbicara tentang pemilu atau pilkada di Kota Malang. Jadi dari problem sosialnya di pemilihnya, ada di problem penyelenggaranya, atau di problem penegakan hukum. Awalnya saya melihat yang paling mudah itu memang berbicara tentang pemilih, perilaku pemilih. Akan tetapi setelah saya lihat juga perilaku pemilih ini lebih pada sebagai akibat, sehingga
Kalau saya melihatnya sebenarnya letak persoalannya itu terletak pada penegakan terhadap regulasi. Sebenarnya itu. Kalau saya melihat mana yang lebih urgen terhadap apa namanya sumbangsi terhadap pembangunan demokrasi ke depan. Kalau berbicara perilaku pemilih, Bapak Agus, maka terkait dengan sosiologi apa nih Pak Agus? Ya, kalau ini sosiologi media sosial. Sosiologi media sosial. Saya kira saya melihat ada beberapa klasifikasi. Kalau di kita sebagai penyelenggara pemilu, media sosial itu digunakan sebagai bahan sosialisasi terkait dengan pengumuman, jadwal dan macam-macamnya. Yang kedua terkait dengan publikasi terkait dengan regulasi-regulasi dan aturan-aturan yang mengikat disosialisasikan juga. Yang ketiga penggunaannya Bang Toyib, Jelek kayak. nge-lag Bang Toyib. Oh, Bang Toyib nge-lag. Oke. Ya, kadang-kadang kalau berbicara nge-zoom seperti ini, kadang-kadang agak trouble. Gak apa-apa, kita tunggu nanti Bang Toyib. Mas Jupe, Mas Filarian, apakah bisa berkomentar? Mas Filarian, Jupe? Oke, kelihatannya belum bisa nyambung. Oke, teman-teman semuanya, Bang Toyib kelihatannya terpental dan Mas Jupe belum bisa nyambung. Mas Riandi kelihatannya kok jadi tidak ada. Nggak apa-apa. Mbak Nia mau nambah atau cukup tadi? Sudah bisa dipahami untuk judul dan temanya? Ya, ya Pak. Cukup. Oke, cukup. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, ini. Ini kalau di grup WA itu kata Pak Toyib, Zoom-nya meninggal dunia. Anak mana? Ya, nggak apa-apa. Ya, kalau begitu ini hampir jam 9 kita tutup nanti. Wah. Tapi teman-teman semuanya, gimana Pak Joni? Aman Mas, naik motor ini Oh, sambil pakai handphone no, bawa handphone no. oh, Dengerin kok teman, aman. oke. Jadi begitu teman-teman tadi saya saya percaya aja Mas Jupe, Mas Filarian bisa menemukan, Mas Riandi juga bisa menemukan. Intinya pada perkuliahan kita hari ini ya kita mencari tema ataupun judul dari masing-masing itu tidak lain untuk bagaimana kita menerapkan apa yang kita sampaikan tadi. Jadi kan kita kan berangkat dari judul ini, kita kan perkuliahan kita. Ini berangkat dari introduction, sosiologi, media and media sosial yang selanjutnya kita memahami tentang definisi dari sosiologi itu sendiri. Selanjutnya kita melihat kata kunci dari konsep sosiologi yang sekali lagi ini untuk menjadikan teman-teman kita semuanya satu frekuensi karena sekali lagi bahwa pada awalnya kita agak berbeda-beda karena memang background kita berbeda, tapi bagi kami tidak ada masalah karena memang pada proses kita dialog pada waktu mau masuk semua sudah bisa nyambung
Kemudian ini adalah yang secara teori utama dalam berbicara sosiologi. Kita mengenal fungsionalisme, teori konflik, simbolik, interaksi simbolik, teori feminis, teori posmo, dan kemudian kita selanjutnya pada pertemuan kita ngomong tentang media yang dalam bahasanya itu adalah kita itu maksudnya media sebagai channel komunikasi, alat komunikasi, yang di situ kemudian sebagai transit information, entertainment, bahkan ada konten audiens. Nah, ini menarik ketika menjadi bahan teman-teman penelitian. Kemudian tipe media itu ada tipe tradisional, media tradisional, ada media atau new media, jadi media sosial itu new media. Selanjutnya kita kata kunci terkait dengan media, mass media, media ownership, media konten, media efek, agenda setting, framing, gatekeeping, media literasi, representation. Ini adalah tema-tema yang sampai akhir akan kita bahas lebih khusus untuk membahas miliknya atau yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Kemudian intersection, media sosial, the intersection, refer to online platform and teknologi user to create, share, exchange. Ini sekali lagi kemudian bisa menghidupkan dari berbagai judul bagaimana mereka mencetak, share, dan kemudian pertukaran. Bahkan sampai karena sosiologi ada hubungannya dengan interaksi sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya ini adalah the future of social media, yang juga nanti akan kita bahas dalam proses perkuliahan selanjutnya. Baik teman-teman, ini perkuliahan pertama sudah sangat serius perkuliahan kita pertama kali ini, karena langsung mengarah kepada apa yang menjadi perbincangan tema besar dan tema dari masing-masing tugas kita terkait dengan sosiologi media sosial. Dan teman-teman juga sudah maksudnya juga aktif di media sosial. Tergantung sekarang adalah bagaimana memahami secara sosiologi saja. Saya pun juga aktif, saya pikir teman-teman juga sudah memahami, baik di Facebook, kemudian di TikTok, di YouTube. Itu semuanya adalah bahan kajian kita. Tidak cukup kita hanya create, tidak hanya exchange, tetapi bahwa bagaimana perilaku dari pengguna media sosial itu menarik. Bahkan yang efek dari pengguna media sosial itu menarik, termasuk dari tadi sekolah-sekolahan yang ada. Waktu masih sekitar 3 menit, saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua ketika ada yang perlu ditanyakan sebelum kita tutup, karena kita anggap jam 9 kita selesai. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan. Izin bertanya ke Pak Agus. Silakan, Pak Tayyib. Sebenarnya lebih pada konsultasi. Iya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di antara 3 titik itu, kalau melihat dari pengalaman yang kemarin, justru yang dominan itu di sisi penegakan regulasi. Artinya apa yang terjadi di sosial media terkait dengan dinamika politik, kampanye dan macam-macamnya ternyata dibumi hanguskan dengan tidak adanya penegakan regulasi yang fair, yang sesuai dengan. Nah, media sosial tidak lagi menjadi acuan, tidak lagi menjadi informasi yang bisa dipercaya. Kondisinya konsultasi saya terkait dengan judul itu, seakan-akan saya berbicara begini, Bapak Agus.
Sosiologi eh, penegakan regulasi terhadap masyarakat, terhadap dinamika pemilu atau pilkada begitu. Seakan-akan saya ingin berbicara seperti itu, tapi belum menemukan eh, format dan formasinya. Nah, mohon arahan nanti, Agus, karena berbicara tentang media sosial atau sosiologi yang di tengah masyarakat itu sudah menjadi menjadi wacana yang sangat umum sekali. Penelitian-penelitian juga banyak. Baik, terima kasih Bang Taib. Ini menarik ya. Jadi kalau berbicara penegakan terkait dengan taruhlah pelaku media sosial yang menyimpang atau tergantung bahkan kalau di dalam proses politik itu black campaign atau negatif campaign dengan media sosial itu tentunya nanti dihubungkan dengan mengarah kepada sosiologi hukum atau ilmu hukum itu sendiri, ilmu hukum murni atau sosiologi hukum. Nah, tetapi kalau pada sosiologi media sosial di sini adalah bagaimana para taruhlah pengguna atau kreator, lebih khusus sebetulnya pengguna sih, itu kemudian mempunyai taruhlah kalau dalam bahasa kuantitatifnya itu adalah mempunyai dampak atau terdampak negatif terkait dengan hal itu atau tidak. Misalkan begini, pada proses kampanye pilkada yang ada di Pilgub Jawa Timur kemarin, itu kan ada tema, misalkan temanya itu adalah Khofifa korupsi misalkan, karena bantuan sosialnya wakil ketua DPRD Jawa Timur masuk penjara oleh KPK, kemudian beberapa anggota DPR dipanggil oleh KPK. Kemudian dalam bahasa medianya, informasi media itu pasti Bu Khofifah itu adalah menjadi bagian dari itu. Nah, tetapi pada perkembangannya sampai detik ini KPK tidak menyentuh Bu Khofifah. Nah, di sini adalah penting bagi kita untuk meneliti bagaimana pemilih yang ada di Kota Malang. Apakah terkait dengan taruhlah black campaign atau negatif campaign yang dibuat oleh misalkan media lawan politik dari Bu Khofifah itu berdampak atau tidak terhadap perilaku pemilih yang ada di Kota Malang. Apakah tetap akan memilih Bu Khofifah ketika mendengarkan itu atau tidak? Nah, itu menarik untuk meneliti terkait dengan taruhlah dalam bahasanya Bang Toy pada awal akan meneliti perilaku pemilih, tetapi dalam tema ini adalah khusus ada hubungannya dengan media sosial. Begitu juga bisa misalkan penegakan terkait dengan yang ada di khusus Kota Malang. Misalkan begini, tadi Bang Taib menyampaikan bahwa media sosial bisa digunakan sebagai alat sosialisasi atau sebagai alat kampanye dan macam-macam. Kalau bagi KPU sebagai alat sosialisasi. Sekarang mungkin bagi Bang Toyib sebagai komisioner itu yakin bahwa itu sangat efektif. Nah, sekarang adalah yang perlu diukur adalah bagaimana pilihan pemilih pada waktu hari H. Apakah kemudian dibanding tahun 2019 kemarin atau kalau pilkada itu mau 5 tahun sebelumnya, itu pada kesempatan itu kemarin 2024 itu lebih tinggi atau tidak? Kalau berbicara lebih tinggi atau rendah, kalau lebih tinggi, apakah itu dari dampak dari media sosial dalam bahasa kuantitatifnya atau dalam bahasa kualitatifnya? Pertanyaan kualitatif itu mengapa mereka menjadikan pemilu 2024 itu lebih maksimal dalam hal pemilihan. Begitu Bang Toyib. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi bisa melihat, bisa meneliti terkait dengan perilaku pemilih
ada hubungannya dengan black campaign atau negatif campaign calon, atau hubungannya dengan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Jadi tergantung, harus segera memutuskan. Karena kalau nggak segera memutuskan, minggu depan bingung lagi nanti. Ya, siap. Kelihatan pemilih yang mana? Efek negatif campaign atau KPU-nya kelihatannya? Ya, lebih memilih pada bahasanya negatif campaign ya. Negatif Negatif campaign. campaign. Kalau negatif campaign itu ya kampanye negatif. Ya kalau itu negatif campaign, kalau black campaign itu jelas langsung apa itu namanya malah menyerang gitu. Oke, kalau yang terkait dengan sosial media, sepertinya dengan antara negatif campaign dengan black campaign itu bagus. Kalau terkait dengan sosial media. Ya, oke. Terima kasih Bang Thoyib. Teman-teman, ini sudah jam 9:05. Tadi saya ngomong jam 9 cukup. Jadi pertemuan pertama sangat menyenangkan di antara kita bersama. Insya Allah perkuliahan kita ini nanti akan sampai 16 pertemuan, tetapi pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16 itu adalah UAS. Lainnya adalah pertemuan seperti ini. Tapi kalau teman-teman bertemu secara luring, kemudian dengan mata kuliah lainnya, monggo nanti kita jadwalkan bersama-sama. Gitu, ya? Untuk selanjutnya nanti tetap ada Rabu depan itu pada jam 19. Kalau ada perubahan nanti teman-teman bisa konfirmasi ke saya atau saya sebaliknya saya konfirmasi ke teman-teman. Itu terima kasih. Semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Matur nuwun, terima kasih. Saya tutup ya. Semua.